semuanya, hari ini saya berada di sekolah SMA Tunas Bangsa, yang mana pada pagi hari ini saya akan mewawancarai salah satu atau sebagian siswa-siswi di sekolah SMA Tunas Bangsa ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu siswa dari sekolah SMA Tunas Bangsa. Dengan kakak siapa? Dengan saya Surya Bintang Yuhendra. Oke, Kak Surya Bintang Yuhendra. Kalau boleh tahu kakak dari kelas berapa? Saya berasal dari kelas 11 Murdok. Oke, dari kelas Murdok ya. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada kakak Surya Bintang Yuhendra. Menurut kakak Surya Bintang Yuhendra, mengapa siswa-siswi dari SMP luar harus memilih sekolah Tunas Bangsa sebagai sekolah lanjutan? Menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang dimana saya adalah murid yang berasal dari SMP berbeda dari teman-teman yang lain, karena mayoritas teman-teman di SMA Tunas Bangsa berada di SMP Tunas Bangsa dahulunya. Tetapi saya berasal dari SMP luar, yaitu SMP 24 Bintang. Nah, saya memilih SMA Tunas Bangsa pada awalnya karena saya melihat banyak potensi di SMA ini, di mana saya melihat bahwa setiap guru mendukung setiap anak-anak yang berprestasi, dan setiap guru itu detail dalam mengajarkan materi kepada murid-muridnya. Jadi ketika di kelas tidak hanya mengajarkan lalu pergi, tetapi di kelas juga dia mengajarkan sampai setiap muridnya itu menjadi bisa. Dan di sini juga setiap fasilitas didukung lengkap, dari seperti AC, fasilitas penunjang lainnya seperti bus, dan lain-lain sangat didukung oleh sekolah ini. Yang membuat saya hal ini harus menjadi patokan bagi SMP-SMP yang lain untuk bisa nih untuk memilih SMA Tunas Bangsa sebagai sekolah lanjutan. Oke, sangat lengkap ya. Jadi, disarankan kepada adik-adik SMP lainnya untuk memilih SMA Tunas Bangsa sebagai sekolah lanjutannya. Nah, baik, untuk pertanyaan kedua. Menurut kakak Surya Bintang Yuhendra, bagaimana nih cara atau tahapan-tahapan metode untuk agar adik-adik dari SMP luar itu bisa mendaftar di sekolah Tunas Bangsa? Apa saja tahapannya? Baik, untuk saya sendiri, yang saya ingat pada saya mendaftar ialah yang paling pertama harus mencari tahu nih informasi dari sekolah SMA Tunas Bangsa, karena setiap PBDB yang dibuka pada nantinya pasti akan ada perbedaan di setiap tahunnya. Nah, kalau tidak ada perbedaan, mungkin kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mengisi link form pendaftaran seperti biasanya, lalu di situ baru dikasih tahu nih setelah form tersebut disetujui, diisi segala macam. Nah, di situ akan dikasih tahu bagaimana step selanjutnya. Seingat saya pada waktu itu adalah adanya tes wawancara yang dilakukan. Tidak hanya tes wawancara, adanya tes tertulis juga. Di sini menunjukkan bahwa SMA Tunas Bangsa tidak asal pilih terhadap murid-muridnya, tetapi ada penyeleksian juga terhadap murid-muridnya agar murid-murid di SMA Tunas Bangsa menjadi murid-murid yang juga berkualitas. Jadi ikuti saja setiap PBDB yang akan di-share oleh pihak SMA Tunas Bangsa di Instagram SMA Tunas Bangsa. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada kakak Surya Bintang Yuhendra atas jawabannya yang sangat-sangat baik dan bermanfaat bagi adik-adik yang ingin mendaftar di SMA Tunas Bangsa nanti. Untuk selanjutnya, mari kita cari untuk narasumber kedua. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama adalah, Kodolson, dari mana kita bisa mengetahui informasi mengenai sekolah SMA Tunas Bangsa ini? Oke, jadi untuk mengetahui informasi mengenai SMA Tunas Bangsa ini, itu terdapat banyak cara. Yaitu yang pertama, kalian bisa melihat di sosial media mereka. Mereka ada Instagram mereka ada YouTube mereka. Kemudian yang kedua, kalian bisa ngecek di website resminya mereka. Jadi SMA Tunas Bangsa sendiri sudah ada website resminya, dan kalian bisa mengetahui apa saja informasi yang perlu kalian ketahui terkait dengan SMA Tunas Bangsa. Dan ketiga, SMA Tunas Bangsa itu juga melakukan sosialisasi untuk anak-anak atau murid-murid yang berada di jangkauan sekolah mereka. Jadi untuk kalian yang berada di jangkauan SMA Tunas Bangsa sekitaran mereka, maka kalian akan mendapatkan sosialisasi atau data-data mengenai SMA Tunas Bangsa itu sendiri. Oke, ternyata untuk kita dapat mengetahui informasi dari SMA Tunas Bangsa ini bisa mengakses dari salah satu, yaitu adalah sosial media ya kok. Nah, baik, untuk yang pertanyaan kedua ini adalah, Kodolson, motivasi apa yang membuat Kodolson itu ingin bersekolah di SMA Tunas Bangsa? Baik, jadi yang membuat saya termotivasi untuk memasuki SMA Tunas Bangsa, yang pertama mereka mempunyai banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap.
dari segala fasilitas di sekolahnya, di ruangan kelasnya juga sangat nyaman. Terlebih lagi dengan adanya ekstrakurikuler yang sangat banyak, kemudian ada pemantapan mengenai OSN dan juga pemantapan mengenai pelajaran-pelajaran lain yang dapat membuahkan siswa untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk masuk di SMA Tunas Bangsa ini. Karena juga SMA Tunas Bangsa ini juga sudah meluluskan banyak sekali murid yang berhasil tembus ke universitas-universitas yang top di Indonesia. Ada yang dari IPB, ada yang dari BINUS, ada yang dari Brawijaya, dan juga ada yang dari luar negeri yang di Jerman. Tapi saya lupa nama universitasnya, tapi SMA Tunas Bangsa itu memiliki kemampuan untuk loloskan murid-muridnya itu untuk menembus ke luar negeri juga. Wow, sangat keren sekali ya ternyata. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih Kodolson atas kesempatannya. Kita jumpa di lain waktu lagi ya. Oke. Bye-bye. Terima kasih Kodolson. Baik teman-teman, saat ini kita akan mengunjungi narasumber ketiga. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan narasumber ketiga. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Ramadhani Bunga Lestari. Oke, Kak Ramadhani Bunga Lestari. Boleh saya panggil Bunga? Boleh. Oke, Kak Bunga. Kalau boleh tahu, Kak Bunga sedang menduduki kelas berapa? Saya dari kelas 10 Herodotus. Oke, kelas 10 Herodotus. Berarti masih murid baru lah ya? Benar. Oke, jadi di sini untuk Kak Bunga ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja nama Miss Mister yang mengajar di SMA Tunas Bangsa ini dan apa saja mapel yang diajarinya? Jadi Miss Mister yang ada di SMA Tunas Bangsa yang pertama ada Miss ini, dia mengajari mapel geografi. Yang kedua ada Miss Uli mengajari mapel geologi. Yang ketiga ada Mr. Uli mengajari mapel fisika. Yang keempat ada Cikgu Randy mengajari mapel seni budaya. Yang kelima ada Mr. Teril mapel kimia, dan yang ketujuh ada Mr. Dedi dari mapel sosiologi. Banyak juga ya guys ternyata. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah sejak kapan Bunga mengetahui mengenai informasi sekolah SMA Tunas Bangsa ini? Sebelumnya saya itu dari SMP Negeri 20 Bintan. Itu adalah sekolah negeri yang awalnya saya ingin melanjuti jenjang ke SMK di Uban. Cuman kawan-kawan pada bilang, kenapa kita nggak nyoba di SMA Tunas Bangsa aja nih? Banyak loh inovasi-inovasinya dan juga kita bisa meraih prestasi-prestasi yang di luar non-akademik dan juga akademik. Oh gitu. Wow, mantap sekali ya ternyata teman-teman. Nah, jadi teman-teman, segitu saja wawancara dari saya. Diharapkan untuk teman-teman yang menonton segera mendaftar di SMA Tunas Bangsa. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.